Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum kita membahas apa yang harus dilakukan oleh pendukung Anies Baswedan menghadapi krisis mungkin di tahun 2025 ini atau awal tahun 2026. Kok saya bisa mengatakan secara pasti begitu kan? Bukan secara pasti kawan-kawan. Indikasi-indikasi sekarang sih sudah nampak. Sudah nampak. Apa indikasinya? Baik. Dan sebagai umat Nabi Muhammad, kita bercermin dulu dalam faktor ekonomi Nabi Muhammad itu bagaimana caranya dia bisa berhasil dalam perekonomian, perniagaan dia. Yang jelas itu pasti jadi contoh kita, baik dalam kehidupan sehari-hari, beribadah, tingkah laku, dan lain-lain. Ini sebuah keberhasilan pantas kita contoh. Nah, pertanyaannya, apa yang membuat Nabi Muhammad itu bisa dipercaya berniaga antara Mekah dengan negeri Sam oleh Khadijah, saudagar konglomerat pada waktu itu di Mekah. Dan kemudian banyak yang menginvestasikan uangnya kepada Nabi Muhammad untuk diperjualbelikan, untuk dijadikan modal jual beli antara Mekah dan negeri Sam. Apa yang membuatnya? Sangat sederhana. Kalau kita umat Muhammad mengatakan sangat sederhana. Sederhananya apa? Tingkat kepercayaan kepada Nabi Muhammad itu 100%. Mungkin 1000% lagi dia dikatakan. Karena dia julukan dia terkenal dari awalnya sampai akhir hayatnya adalah Al-Amin. Yang dipercaya, jujur, tidak bohong, antitesa dari munafik. Masuk kita keadaan sekarang. Apakah Anda merasa sekarang ini agak bertambah sulit dalam bidang ekonomi? Apakah Anda sekarang ini tidak menyadari banyaknya PHK dan kemudian kenaikan barang-barang yang sedemikian gencarnya ke atas tanpa ada angin, tanpa ada ribut? Maksud saya, kalaupun sekarang naik karena menjelang Lebaran, mungkin bisa di normal. Tapi tidakkah Anda merasa itu kok naik-naik terus dan tak sadar bahwasanya kita ini dalam kesempitan ekonomi secara bersama-sama dan menuju ke arah jurang tertentu rasa-rasanya. Rasa dulu. Jangan bagi kita yang punya ilmu ekonomi, tidak. Jangan begitu dulu. Ada nggak rasanya begitu? Kalau ada rasanya begitu, ikuti terus konten ini. Tapi kalau tidak ada rasa seperti itu, Anda keluar aja, skip aja. Kenapa? Anda mungkin bagian-bagian dari orang penggarong-penggarong negeri ini. Pada kawan-kawan, bahwasannya cara menyusun anggaran APBN kita ini sebenarnya dari dulu itu sudah salah. Salahnya kenapa? Karena kita bercermin dengan Nabi Muhammad, kemudian kita bercermin dari petuah orang tua. Apa petuah orang tua? Kalau seandainya uang masuk kalian cuma 100.000, jangan pengeluaran kalian lebih dari 100.000. Kalau bisa kurang dari itu. Nah, sekarang penyusunan dari APBN kita itu tidak seperti itu. Jangan sampai gali lubang tutup lubang, kan begitu. Roma Irama mengatakan, kalau pendapatan kita cuma 100, belanja kita 100. Jangan 150, 50 dari mana? Dari utang. Jangan begitu. Dan APBN kita disusun seperti itu. Kesalahan total dalam hal ini. Seharusnya APBN kita itu disusun namanya surplus, bukan defisit atau berimbang, nolkan. Tapi memang sengaja didefisitkan. Sengaja berapa? Pendapatan kita cuma 3.000 triliun, pengeluaran kita 3.600 triliun. 600 triliun dari mana? Dari hutang. Dari dulu sampai sekarang. Nah, sekarang sampai titik paling atas namanya, menunggu kejatuhan. Karena tidak sampai lagi, tidak bisa lagi. Udah menggap-menggap, udah sampai di sini. Kalau kita berenang di pantai atau di air, ini begini, kita tidak pandai berenang. Air itu udah segini, banjir itu udah sampai segini. Tinggal kelelepnya sedikit lagi. Dan kelelepnya banyak yang memprediksi ini akan terjadi tahun 2024. Bahkan lebih parah lagi mengatakan di 2024 ini. Oh bukan, 2025. Kalau saya memprediksi itu mungkin di akhir 2025 atau 2026. Jika, nah ini jika masalahnya sekarang. Apa masalah sebenarnya sekarang ini? Kita tahu Nabi Muhammad itu orang yang dipercayai. Kalau dipercaya itu tentu saja sebuah negara kalau bergerak di bidang ekonomi internasional yang juga orang pintar-pintar di situ, yang juga siap menerkam Indonesia seperti tahun 98. Kenapa Indonesia diterkam oleh investor asing? George Soros namanya, spekulan mata uang. Itu menerkam Indonesia, bahkan Asia Tenggara. Karena fundamental ekonomi kita itu tidak bagus-bagus aja. Itu kata kuncinya, kata mereka. Kita yang logika awam itu mengatakan apa fundamental ekonomi kita itu yang amburadul. Itu yang saya katakan tadi, cara menyusun APBN yang defisit itu. Cara menyusun APBN tidak sesuai dengan petuah orang tua. Berapa uang masuk, begitulah yang dikeluarkan. Jangan. Itu yang dari dulu sampai sekarang kan yang terjadi.
dan diteruskan sampai sekarang. Dan mereka, para investor dan para harimau yang akan menerkam Indonesia itu tahu situasi Indonesia sekarang. Apakah kita pemerintah sekarang tidak tahu? Tahu sekali. Dan apakah tidak ada jalan keluarnya? Ada jalan keluarnya, tapi ini tidak dilakukan oleh Prabowo. Kalau saja keadaannya seperti sekarang ini, sebagai ringkasnya kepada kawan-kawan, kalau saja Prabowo mengundang-undangkan undang-undang perampasan aset dan menangkap para koruptor semua, artinya investor ataupun pelaku-pelaku di luar itu tidak berani lagi masuk untuk menghajar Indonesia. Mereka ingin berinvestasi, mereka ingin mendapatkan uang yang halal di Indonesia. Tapi ini para harimau itu siap sekarang nih. Harimau yang tujuannya udah pasti jelek. Jadi orang-orang ini ada dua, investor dari luar negeri, para pelaku ekonomi itu ada dua macam, baik di dalam negeri ataupun di luar negeri. Satu yang berniat baik, mencari uang dengan halal di Indonesia. Satu lagi yang berniat buruk, mencari uang haram. Tentu saja itu uang haramnya banyak. Dan bagi pelaku yang banjingan dari pelaku ekonomi dalam dan luar negeri ini, dia menunggu saat-saatnya jatuhnya sekarang Prabowo. Apa indikasinya? Nah, kalau seandainya tingkat kepercayaan pemerintah itu apa? Seharusnya Prabowo sekarang ini harus melaksanakan undang-undang perampasan aset untuk menutup defisit ini. Sangat sederhana. Kalau itu dilakukan dengan baik dan bagus oleh Prabowo, seperti Nabi Muhammad, seperti janjinya untuk memberantas korupsi, kan sederhana. Kalau dilakukan penegakan hukum yang baik pada memberantas korupsi ini, dunia akan percaya lagi. Investor akan masuk. Mereka investor yang mana? Investor yang baik. Investor yang baik itulah yang diharapkan untuk menutup defisit Indonesia sekarang ini. Tapi kalau ini terjadi, Prabowo tak memperlakukan undang-undang perampasan aset tersebut dan tidak menegakkan hukum sebaik-baiknya sesuai dengan janji dia, tidak seperti Nabi Muhammad bertepat janji, dipercayai amanah, kalau berkata jujur. Kalau itu dilakukan Prabowo dalam saat sekarang ini akan berbalik. Investor yang baik tadi itu kan masuk ke Indonesia, kemudian memperbaiki ekonomi Indonesia ini, walaupun dalam hal ini APBN kita disusun tidak sesuai dengan petuah orang-orang tua. Oke? Nah, itu kondisinya saat ini. Saat ini kondisinya seperti itu. Gelagapan Prabowo karena dia tidak menepati janjinya. Siapa yang mau percaya? Di zaman Nabi Muhammad aja tidak percaya kepada para pencoreng, apalagi sekarang. Oke, jadi investor itu bukannya masuk Indonesia, yang di dalam negeri pun udah lari ke luar negeri. Nah, apa indikasinya nanti kalau seandainya ini akan terus-menerus? Sekarang kan udah ada ini indikasinya. Yang paling parah nanti kejadiannya pada waktu nanti mungkin berapa bulan atau 3 bulan, 4 bulan lagi, kalau sempat Prabowo menerapkan kebijaksanaan, mencetak uang namanya karena tidak sanggup lagi untuk pembayaran hutang segala macamnya. Ini kolaps negara kita. Tapi itu biasanya tidak disiarkan. Hanya terasa sama kita seperti sekarang nih. Kok makin lama naik harga. Dan kok kenapa harga uang ini tidak ada nilainya lagi sekarang. Nah, di saat itu pertanyaannya balik kita ke belakang. Apa yang harus kita lakukan sebagai pendukung Anies Baswedan? Untuk saat ini, untuk berjaga-jaga, seharusnya kawan-kawan yang punya uang itu investasinya di mana untuk mengamankan. Kan aneh nanti tiba-tiba uang kita 1 miliar di bank, tiba-tiba kok dibelikan sekarang bisa dapatnya properti ataupun bahan yang lain-lain itu, bisa misalnya rumah bisa dapat 1 miliar sekarang di saat dolar 16.000 sekarang, tiba-tiba dolar naik menjadi 20.000. Uang 1 miliar itu bukan dapat setengah rumah lagi, bisa-bisa cuma sepertiga rumah. Itu artinya apa? Kenaikan dolar mungkin dalam hal ini 1/4, penurunan daya beli nilai uang kita itu bisa-bisa menjadi 1/4. Artinya 3/4 turunnya. Dia psikologinya begitu. Dolar naik cuma 1/4, harga nilai uang kita itu tinggal 1/4. Nah, jadi kalau sekarang yang paling bagus para pendukung Anies Baswedan ini, uangnya ada di bank, tarik kemudian belikan ke emas. Kalau disimpan di bank, simpanlah dalam safety box-nya. Kedua, kalau bisa ada untuk penyimpanan jangka lama untuk melindungi uang kita itu ada nilainya, investasilah di tanah dan properti. Nah, hal itu perlu dilakukan kecuali ya Prabowo memberlakukan undang-undang perampasan aset, kemudian mengambil uang-uang yang dikorupsi oleh para koruptor itu, memberlakukan betul-betul hukum secara tegak setegak-tegaknya sekarang ini. Kalau dalam sebulan 2 bulan dilakukan oleh Prabowo,
itu tak perlu kita lakukan untuk investasi dengan emas ataupun properti. Tapi kalau sebulan 2 bulan ini tidak diberlakukan undang-undang perampasan aset tersebut, kemudian diperlihatkan oleh Prabowo untuk menegakkan hukum dan merampas aset-aset para koruptor itu, siap-siap Anda belilah emas. Kalau yang punya duit. Kalau yang tak punya duit seperti saya, wallahu alam bin sawab. Terima kasih.